Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, how are you today? Welcome to this presentation. We will explain about the development of philosophy thinking in the Nusantara. Let me introduce myself and then my partner. My name is Elviriani and then my partner is Dea Alfariza and Rizky Hikmah Mareta. Yes, the matter this time is about development of philosophy thinking in the Nusantara. Jadi mengenai perkembangan pemikiran Islam di Nusantara. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai yang pertama pengertian filsafat Nusantara, kemudian corak, pendekatan, sejarah, sumber, dan filsafat Nusantara sebagai penengah antara filsafat Barat dan juga filsafat Timur. Let's look at the matter this time. Enjoy it. Materi pertama yaitu pengertian filsafat Nusantara. Al-Farabi mengartikan filsafat sebagai ilmu tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Sedangkan Nusantara sendiri berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Jadi filsafat Nusantara adalah suatu ilmu atau sekumpulan filsafat lokal yang menyelidiki segala sesuatu yang terletak pada wilayah Indonesia pada masa lampau dengan tujuan akhirnya adalah sintesis dari filsafat lokal yang telah dikumpulkan secara komprehensif yang dilakukan secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Selanjutnya kita masuk ke corak filsafat Nusantara. Itu ada 3. Yang pertama, objek mutlak. Objek mutlak di sini adalah hal yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan, keyakinan, atau kepercayaan setempat. Yang kedua ada objek terselubung. Objek terselubung itu suatu hal yang kita memerlukan suatu interpretasi terhadap sesuatu tersebut. Yang ketiga ada subjek relatif. Subjek relatif adalah suatu hal yang merupakan buah pikir dari tokoh maupun seseorang. Materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan filsafat Nusantara. Jadi filsafat Nusantara itu dikategorikan sebagai filsafat budaya karena dengan adanya filsafat Nusantara ini, kebudayaan Nusantara yang bercorak khas, majemuk dan kompleks merupakan sudut pandang dari refleksi filsafat Nusantara. Maka dari itu dapat digunakan 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan fenomenologis yang menggunakan fenomena dalam unsur budaya yang ada di dalam Nusantara. Jadi menggunakan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang ada dalam unsur budaya itu sendiri. Meski dalam pendekatan ini tidak dapat berbicara secara keseluruhan tentang fenomena budaya, tetapi kita dapat melihat unsur pokok yang ada di dalamnya yang mempengaruhi karakteristik Nusantara itu sendiri. Jadi karakteristik Nusantara itu apa yang dapat dipengaruhi oleh budaya ini. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan metafisis, yakni pendekatan ini merefleksikan fenomena budaya yang ada di Nusantara serta merefleksikan prinsip yang dapat dilahirkan dari fenomena dalam Nusantara. Dengan prinsip eksistensi Nusantara yang berada dalam eksistensi yang harmoni, ada keseimbangan antara yang satu dan yang banyak. Jadi ada keseimbangan antara budaya yang satu dan budaya yang ada yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai sejarah filsafat Nusantara. Berbicara sedikit saja mengenai sejarah ini. Jadi filsafat Nusantara itu lahir merupakan pemberontakan terhadap cara berpikir kuno di Yunani purba sekitar abad ke-26 Masehi. Cara berpikir kuno ini yang dimaksud yaitu cara berpikir yang menempatkan mitos sebagai sumber acuan berpikir dan diterima sebagai ukuran kebenaran bahkan keberadaan dirinya sendiri. Jadi cara berpikir filsafat kuno ini yaitu tadi berpikirnya itu menempatkan mitos sebagai sumber utama. Dengan demikian, dasar kebenaran akan segala sesuatu bukan terletak pada diri manusia sendiri, yang mana manusia sebagai makhluk yang berpikir dan dengan cara berpikir dapat mencari tahu melalui kemampuan manusiawi di dalam dirinya. Karena yang diharapkan sebenarnya yaitu segala sesuatu yang kita dapatkan atau sumber kebenaran itu ada dalam diri manusia sendiri.
dari dalam cara pikirannya. Nah, cara berpikir demikian inilah dipandang lemah karena mengenalkan keyakinan, tidak bersifat kritis dan tidak membuka keyakinan yang lain yang sebenarnya dapat mengantarkan kepada kebenaran yang lebih tinggi. Nasrun mengatakan bahwa filsafat Nusantara merupakan suatu filsafat yang bukan Barat dan juga bukan Timur. Pada awal perumusan filsafat Nusantara, pada saat itu terdapat perdebatan dalam penamaan, yaitu pihak yang menamai dengan filsafat Indonesia dengan beranggapan bahwa filsafat lokal yang dikaji terhadap wilayah Indonesia pada masa kini. Kemudian pihak kedua ada yang mengkritik hal tersebut karena dikatakan filsafat lokal eksis sebelum Indonesia eksis, sehingga kata Indonesia tidak cocok menurut pendapat yang kedua. Kemudian oleh sebab itu pihak kedua memberikan alternatif pilihan, yaitu filsafat Nusantara dengan anggapan atau argumentasi bahwa filsafat lokal eksis sebelum Indonesia eksis, yaitu masih bernama Nusantara. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sumber filsafat Nusantara. Terdapat dua sumber yang dapat dijadikan untuk menganalisis filsafat. Di antaranya, yang pertama ada sumber eksplisit. Sumber eksplisit yaitu sumber yang berbentuk tulisan-tulisan para tokoh mengenai filsafat lokal. Sedangkan yang kedua sumber implisit. Sumber implisit yaitu sumber yang mengobservasi secara langsung kebudayaan pramodern atau filsafat lokal bangsa Indonesia. Kemudian terdapat 3 bentuk kebudayaan, diantaranya yaitu berbentuk ide, sikap, dan juga fisik. Yang pertama berbentuk ide, yaitu bersifat normatif seperti aturan adat, puisi, maupun pemikiran. Bentuk ide ini bersifat abstrak di mana kita dapat mendapatkannya dari buku atau dari mulut ke mulut. Kemudian yang kedua berbentuk sikap atau perilaku dan kelakuan, seperti upacara adat, tarian, dan lainnya. Bentuk sikap ini memang lebih konkret dari ide, akan tetapi kita harus mengobservasinya secara langsung. Kemudian yang ketiga ada bentuk fisik atau benda statis yang merupakan hasil dari ide dan sikap, seperti arsitektur dan rumah adat. Bentuk fisik ini merupakan hal yang paling konkret di mana kita dapat mengamati secara langsung benda tersebut. Poin yang terakhir ada filsafat Nusantara sebagai penengah antara filsafat Barat dan Timur. Di kalangan kaum intelektual Muslim, ada yang meniadakan perbedaan antara falsafah Barat dan falsafah Timur, tetapi ada juga yang membedakannya. Alasan kaum intelektual yang meniadakan perbedaan berasumsi bahwa filsafat Barat dan Timur adalah semu dan bersifat universal, sehingga bisa berlaku sama di mana saja. Sedangkan bagi kelompok yang tertuju dengan adanya perbedaan antara kedua filsafat ini, berasumsi bahwa perbedaan tersebut tidak bisa dipisahkan dari subjektivitas sang ilmuwan. Dan karena itu, filsafat tidak bisa dikatakan objektif, bebas nilai, dan universal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you for your attention. Hopefully useful and apologize if there are many wrong words. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengikuti jalannya presentasi kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan nantinya bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain. Akhir kata dari kami, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.